Negeri 3 Mandau. Kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, ini sekalian saya kenalin Pak Rozi, Pak Mei, ya. Di sebelah Pak Mei, berdiri Bu. Ini Ibu Nola, ya, Wakil Kurikulum. Beliau pencap kegiatan ini. Kemudian di sebelah beliau Bapak Ridwan, Wakil Kesiswaan. Ya. Kemudian yang di sebelah Pak Kasih ini Pak Rudi, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri. Nah, jadi beliaulah yang komandan acara SMK Pusat Keunggulan, terutama untuk menjalin hubungan dengan industri. Kemudian yang di belakang sana yang menjaga suara kita ini Wakil Sarana. Nah, kan pas semua Pak ya. Dan berwirausaha 33 orang, 2% belum terlacak. Nah, kemudian kami juga diminta untuk men-tracer yang tamatan 2022. Jadi sekarang SMK itu yang dilihat bukan gedung mewahnya lagi Pak Rozi dan Pak Mei, tapi dilihat alumninya itu kemana, di penjara atau di surga. Kalau di surga bisa membantu orang tua, bukan calon di surga, berarti dia bekerja. Kalau di penjara mungkin dia belum beruntung karena kena tindakan kriminal. Nah, itu kan juga PR buat kita. Nah, jadi untuk yang 2022 ini itu sudah sampai 66% untuk men-tracer. Jadi itu sebagai gambaran bahwa di masa kini SMK itu bukan hanya dilihat dari kelengkapan alatnya, Pak Kasih, gedungnya bagus, tapi alumninya itu kemana? Bekerjakah, melanjutkankah, atau berwirausaha? Nah, jadi melalui kegiatan ini, melalui kegiatan SMK Pusat Keunggulan Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Ibu dari Sekolah SMK Negeri 3 Mandau, dan undangan ya, hari ini ada undangan dari dunia kerja, dunia industri ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya kami datang terlambat, kami prediksinya tadi jam 9 tapi ternyata meleset karena jadi 9.20. Baik, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul di acara workshop penguatan PKK di SMK Negeri 3 Mandau. Mungkin saya untuk menjelaskan sedikit saja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Iit Susanti, gampang ya namanya, simple, Bu Iit, sebagai kasih penempatan dan perluasan kerja. Di sini saya secara garis besar akan menyampaikan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi BKK SMK dalam rangka penyerapan tamatan. Oke, kita next saja. Kayaknya ini udah next ya, ini udah setiap hari kita bahas tentang tenaga kerja. Nah, BKK itu sendiri ada latar belakang, yang latar belakangi BKK itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ternyata di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 tentang penempatan tenaga kerja, di situ yang bisa sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja termasuk di dalamnya adalah BKK. Nah, kita tahu BKK ini sendiri mungkin di sini kita bingung ya, kadang BKK ini dari dinas pendidikan atau dinas tenaga kerja kan gitu ya. Selama ini jadi pertanyaan, apakah dari dinas tenaga kerja itu sebagai apa dan dari dinas pendidikan sebagai apa, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa memilah, ternyata jika Bapak Ibu masih membina anak-anak yang masih sekolah di usia pendidikan, itu tanggung jawab dari dinas pendidikan. Ketika anak-anak sudah tamat menjadi alumni, itulah menjadi tanggung jawab kami yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke, next.
BKK salah satunya ya. Jadi BKK itu sendiri tugasnya apa sih tadi? Dia menemukan antara pencakar dengan pemberi kerja. Lalu next saja. Nah ini dia. Ini tadi nomor 39 itu satuan pendidikan itu adalah dari pusat kerja khusus, itu pendidikan menengah SMA, SMK, lembaga pelatihan kerja maupun universitas. Dia punya sebagai pusat kerja khusus. Next. Nah, kenapa sih ada BKK ya? Agar apa ada BKK? Kenapa sih nggak dinas pendidikan aja nggak cukup gitu ya? Tapi kenapa harus ada BKK? Ternyata harus ada BKK itu adalah yang pertama itu agar ada legalitas. Yang kedua itu dia bisa menjadi mitra dinas kita, mitra di dinas tenaga kerja untuk bisa mempekerjakan anak-anak yang sudah menjadi alumni. Lalu itu menjembatani alumni dengan dunia kerja, sudah tercakup di dalamnya itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah bisa menciptakan hubungan kerja yang lebih erat antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan. Lalu alumni itu bisa menghadapi dunia kerja dan ini merupakan BKK ini tidak merupakan suatu lembaga yang orientasinya money oriented ya, bukan ya, tetapi benar dana pendidikan secara ikhlas untuk bisa menjembatani alumninya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu sehingga dengan adanya BKK ini hubungan antara alumni dan alma mater itu bisa menjadi erat dan kuat. Proses itu kelembagaannya itu dibentuk oleh kepala satuan institusi pendidikan UNA. Nah, habis itu kan Bapak itu pasti punya pembuatan tanda daftar ya, untuk bisa menjadi sebuah BKK dia harus memberikan tanda daftar di kabupaten kota setempat ya Bapak Ibu ya. Lalu paling penting ini prinsipnya apa? Dia dilarang menempatkan selain alumninya. Ya otomatis Bapak Ibu pasti menempatkan alumni Bapak Ibu sendiri ya. Jika menempatkan yang lain itu berarti bukan PKK SMK 3 Malaysia. Nah lalu dilarang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, tidak diizinkan Bapak Ibu. Berarti jika ke luar negeri nanti kita akan datangkan lagi namanya BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Bapak Ibu menempatkan tenaga kerjanya alumninya itu yang masih di dalam kawasan kita ya, masih nasional. Lalu memberikan saya membutuhkan tenaga kerja wajib mengajukan permohonan ke dinas setempat dengan dia punya izin ya, AK1 berarti dia izin kerja. Lalu wajib melaksanakan OPT pekerja bagi alumni bersama di Disnaker setempat. Nah jadi dia itu sebelum masuk ke dunia kerja diberitahu dulu ini kerja kayak di sini seperti apa, skillnya seperti apa, itu tugasnya BKK dan dia bisa mengetahui bakat minat dari alumninya ya Bapak Ibu ya. Next. Ini alur kerja BKK ini apa sih hubungannya tadi BKK dengan Disnaker ya. Jadi Disnaker akan mengetahui lowongan pekerjaan dari perusahaan dan perusahaan juga akan timbal balik. Mereka akan bertanya kepada Disnaker ada nggak sih tenaga alumni SMK atau database yang dimiliki oleh Disnaker untuk bisa kami jadikan sebagai pekerja, dan itu mereka punya skill apa, bakat minatnya apa, itu akan diberitahukan oleh si perusahaan. Nah, Disnaker tugasnya itu juga dibalik sama BKK. Kami akan mengabari ke BKK dan menyampaikan BKK punya nggak sih alumni ini yang jurusan ini yang skillnya kayak gini kan gitu ya. Nah, si BKK juga akan mengetahui bakat minat kompetensi yang dimiliki oleh siswanya. Nah, ketika dia sudah matching dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, nah itu dijadikan BKK akan memberikan orientasi penempatan kepada alumninya. Lalu barulah setelah adanya OPP itu jadi penempatan.
bisa bekerja alumni-nya tadi. Next. Next ya. Nah ini nanti ini secara garis besar dulu. Ini tadi orientasi penempatan OPP. Next aja lagi. Disnaker Provinsi Riau, Bapak Ibu ya. Pelaporan. Nah selama ini untuk pelaporan Bapak Ibu yang sudah menempatkan alumninya melaporkan kemana? Bapak Ibu kemana melaporkan alumni yang sudah bekerja? Tracer Study. Itu disampaikan ke Disnaker nggak Bu? Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini selama ini kita kan sedang membangun satu data ketenagakerjaan. Jadi kalau SMK Negeri 3 Mendo sudah patuh ya terhadap peraturan bahwa setiap SMK yang melakukan MOU dengan perusahaan dalam mempekerjakan alumninya itu akan melaporkan ke Disnaker provinsi maupun kabupaten setempat berada ya. Nah, kenapa di Disnaker provinsi? Karena Disnaker provinsi Riau itu membawahi 12 kabupaten kota. Kita sebagai pembina dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Riau. Nah, jadi kami berharap adanya laporan. Ada 4 laporan ini berdasarkan pasal 58 ayat 5. Itu ada laporan data pencakar yang terdaftar. Yang kedua, data lowongan kerja yang terdaftar. Yang ketiga, data pencakar yang telah ditempatkan. Dan yang keempat, penghapusan pendaftaran pencakar dan lowongan kerja. Nah, ini saat ini Bapak Ibu kami dari akan mempermudah Bapak Ibu semua dalam menyampaikan informasi terkait penempatan tenaga kerja dari alumninya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, kami tunggu. Next. Nah, jika Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan dari tadi yang ada 4 poin tadi ya Bapak Ibu ya, kita akan ada sanksi administratif. Sanksi administratifnya seperti apa? Nah, sanksi administratif itu berupa pemberhentian sementara sebagian atau keseluruhan BKK dalam 2 hal. Yang pertama, yang tidak memenuhi kewajiban dan harus dipatuhi setelah peringatan tertulis. Jika kita sudah melakukan peringatan tertulis tapi juga tidak diindahkan, akan kita beri sanksi secara administratif. Dan yang kedua, tidak bisa melaksanakan pameran kesempatan kerja atau job fair tanpa persetujuan dari dinas kabupaten kota. Ini sudah masuk ke dalam undang-undang. Nah, jika Bapak Ibu tidak memberikan laporan ke kabupaten kota atau tidak memberikan laporan kepada Disnaker Provinsi Riau, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan job fair. Nah, ini Bapak Ibu mau mengadakan job fair nggak? Ya. Akan mengadakan job fair. Nah, jadi inilah gunanya ada hubungan kerja antara BKK dengan Disnaker Provinsi Riau. Next. Ya, sudah kita tinggal gambar lagi. Oke, next saja. Ini tadi sudah kita sampaikan sanksi administratif, dan kita juga Disnaker Provinsi Riau juga bagi alumni yang ingin berwirausaha juga kita memiliki beberapa konsep program, mulai dari itu TKM. Bapak Ibu bisa lihat di panduan.kemnaker.go.id. Sepertinya ini sudah selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya saya sebelum tutup saya mau baca kartu deh. Ya. Jauhnya gunung terlihat mata. Suai. Suai, cakep ya. Suai. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Suai. Marilah kita tingkatkan kompetensi generasi muda
siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada Bapak dari PT Kapela Dinamik Nusantara Sembarang SMK Negeri 3 Pak. Langsung saja, mungkin karena waktunya juga sangat terbatas untuk kegiatan pada siang hari ini dikarenakan hari Jumat kepada Ibu, jadi nanti untuk materi dari Ibu Tuti nanti kita share saja ya Ibu, dan langsung saja masuk ke dalam tanya jawab. Jika ada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya mengenai pengembangan BKK, dan sekarang kan mumpung ada ibu dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, silakan untuk mengatakan. Mohon izin Bu, langsung saja. Perkenalkan kami salah satu guru SMK 3 Mandau, saya Andi dari jurusan Teknik Geomatika. Ini sesuatu hal yang excited bagi kami selaku guru. Nantinya akhirnya siswa kami menuju ke pekerjaan. Akhirnya begitu ya. Namun ini sebuah media bagi kami, ini penting banget. Kenapa penting? Ini pertanyaan kami. Apakah di Snaker tadi ada terkait dengan job fair, kewirausahaan dan segala macamnya? Pertanyaan pertama itu perusahaan apa yang kontinuitas biasanya BKK selalu memberikan lowongan, begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, presentasi untuk penerimaan BKK sendiri Provinsi Riau itu berapa presentasinya ya Bu ya? Jadi mohon maaf, dan yang tadinya ada keberlanjutannya, perusahaan apa yang selalu berkontinuitas begitu. Nah yang ketiga Bu, ini tadi luar biasa kewirausahaan. Kami belum melihat tadi bahwasanya Ibu memaparkan untuk sosial media, mungkin selaku siswa nanti bisa langsung, apalagi kami guru bisa langsung follow misalnya Instagram, Facebook dan yang lainnya. Kami belum lihat tadi. Apakah dari sini juga kami bisa mendapatkan informasi terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan pekerjaan ataupun yang lainnya? Apalagi ini ada aplikasi BKK yang akan launching di tahun tanggal 25 sampai 23 sampai 25 Agustus tadi ya Bu ya. Satu lagi mohon izin Bu, apakah BKK pernah melakukan job fair dan apa sih kendala dalam melaksanakan job fair tersebut sehingga nanti kami bisa berkaca dari sini. Terima kasih Bu, itu saja. Terima kasih banyak Pak Adri ya. Pak Adris yang berhubungan langsung dengan perusahaan itu adalah pengantar kerja kita. Dalam hal ini Bu Tuti sebagai pengantar kerja. Cuman ini saya secara garis besar nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Tuti yang continue untuk continue lowongan pekerjaan itu apa saja, perusahaan mana biasanya yang selalu continue memberikan lowongan pekerjaan ya. Mungkin kalau yang saya lihat selama ini mungkin kebanyakan yang kayak seperti ini ya Pak ya, marketing seperti Alfamart dan Indomaret itu udah pasti dia setiap saat dia membutuhkan tenaga kerja, dan mungkin di bidang-bidang seperti teknisi dan otomotif ya Pak ya, itu pasti setiap tahun akan berkala memiliki lowongan pekerjaan, tapi nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Tuti. Lalu job fair kita selama ini, ya ini dia. Selama ini kita job fair kan masih manual, dan kita berkaca dari hal-hal tersebut yang nggak fair caranya. Kan namanya job fair ya, kita pengen yang fair gitu ya. Fair itu seperti apa? Jadi kita mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja itu secara di dunia maya. Jadi ibaratnya dia nggak ketemu sama pemberi kerja, jadi nggak ada kong-kali-kong ibaratnya gitu. Si pemberi kerja dia yang pasti pengen syaratnya seperti ini. Si pencatat merasa karena saya punya skill ini, saya bisa dong memenuhi persyaratan ini. Nah itulah mengapa kita sekarang mengembangkan aplikasi pikir namanya Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Industri Riau. Di situ kita ada semua layanan, baik itu dari mulai dari layanan info lowongan kerja, lowongan pekerja, si pencari bisa bertemu dengan pemberi kerjanya di situ, pelatihan juga ada di situ, dan untuk hak-haknya pegawai
pegawai juga ada di sana, semua pengaduan-pengaduan juga ada di sana, dan lengkap kita jadikan satu. Bahkan BKK juga akan kita masukkan di situ. Jadi BKK bisa mengontrol nanti dan memberitahukan anak muridnya yang bisa mendapatkan pekerjaan, dan BKK juga bisa mengetahui di situ perusahaan-perusahaan mana yang sedang memiliki lowongan pekerjaan. Itu bisa sebagai informasi kepada BKK juga untuk bisa memberikan informasi kepada alumninya bahwa ini loh ada lowongan pekerjaan tersedia, gitu ya Pak ya. Jadi itu kendalanya kemarin, dan ini kita sudah mulai berikan solusi berupa aplikasi Pikir. Nanti kita akan launching di tanggal 23 sampai 25 nanti. Itu harapan kami itu bisa terselesaikan kendala Joker sama ini. Mungkin akan ada tambahan lagi dari Ibu Tuti selaku pengantar kerja dia yang senior nih Pak di Kisnaker. Silakan Bu Tuti. Saya bertanya izin Bapak Ibu. Di sini semua Bapak Ibu mewakili ketua jurusan atau seperti apa Pak? Ketua jurusan. Bu Yuyun, kepengurusan BKK sendiri sudah sesuai dengan aturannya kan? Dengan beberapa bidang di bawah, dengan beberapa bidang yang sudah ya. Saya lihat juga program kerja BKK dari SMK 3 Mandau ini luar biasa. Ada beberapa program yang disampaikan, saya beri apresiasi untuk ini. Kemudian yang menjadi sorotan saya Bapak Ibu, kita punya BKK kita di sini kinerjanya sudah seperti apa? Sudah berapa lama BKK di sini berdiri atau sudah mendapat tanda daftar? Sekitar tahun 2020 berdirinya BKK. Setelah itu diteruskan BKK itu juga saya lulus tapi mahal itu pindah. Jadi jadikan dengan saya di tahun 2021, artinya waktu 2 tahun ya, 2 tahun kepengurusan Bu Yuyun itu mungkin kinerjanya atau katakanlah outputnya dari BKK itu kan pada akhirnya adalah penempatan tenaga kerja Bapak Ibu ya. Itulah SMK tujuan akhirnya ya Pak. Nah itu Bu. Nah kalau memang BKK-nya sudah mencapai kinerja yang katakanlah boleh dibilang bagus, tadi mungkin Bu Ibu sudah sampaikan, yang penting laporannya sampai di dinas Bapak Ibu. Ada enggak laporan penempatannya sampai di dinas? Nah ini karena dengan laporan itu gunanya untuk kita membuat kebijakan selanjutnya mau diapain sih anak-anak BKK ini. Nah seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saya bicara mengenai job fair itu tadi Pak Adi ya Pak Andi. Mungkin kalau ditanyakan perusahaan itu mana yang lebih intens memberikan lowongan, banyak sebenarnya banyak. Kami punya Instagram, bisa follow di sana. Kami dari bidang pelatihan dan penempatan itu sering men-share, menginformasikan banyak lowongan yang perusahaan-perusahaan, katakan di situ ada BUMN, ada BUMD, mungkin salah satunya di sini ada PT Kapela ya, Bapak ya, ya PT Kapela Dinamik, PT besar ini Indah Kiat juga ada, saya lihat mungkin belum datang perwakilannya itu sering kami share di dalam media sosial melalui Instagram dinas. Nah, yang menjadi catatan lagi satu aja saya ingin menambahkan, Bapak Ibu. Tadi Bapak menanyakan sampai berapa banyak kemungkinan alumni BKK bisa diserap oleh perusahaan. Bu Iit sudah sampaikan sebanyak-banyaknya atau bahkan 100% boleh. Tapi yang menjadi catatan apa Bapak Ibu? Ketika perusahaan sudah menerima anak-anak kita, alumni, mereka sudah mendaftar di salah satu lowongan, apa yang terjadi? Bapak nanti dari perusahaan bisa bercerita mungkin selanjutnya. Mereka mendaftar katakanlah 10 orang dalam salah satu jabatan yang ditawarkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang datang cuma 1 orang. Ya, mau diseleksi, ini mau diseleksi loh. Lulus ya. Kemudian dipanggil
dipanggil untuk dilakukan wawancara. Nah, ini teman-teman dari perusahaan sering sampaikan kepada kami di dinas. Adik-adik atau alumni kita, para pencari kerja juga datang untuk ikut seleksi, padahal dia sudah daftar, itu aja nggak mau. Nah, inilah Bapak Ibu, mungkin yang menjadi catatan buat Bapak Ibu ketika memberikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tolong disisipin mungkin soft skill Bapak Ibu ya, atau pendidikan karakter building ya, bagaimana mencikapi ketika salah satunya tadi saya sampaikan, perusahaan sudah manggil untuk ikut tes saja, mereka sudah daftar, mereka lakukan pendaftaran, tapi datang itu tidak ada. Jadi kata 10 tadi yang datang cuma 1. Ini kan jadi catatan kita ya Bapak Ibu. Kenapa? Artinya kan karakter mereka, disiplin mereka saat itu sudah menjadi 0. Nah, itulah yang Bapak Ibu di sini sebagai tenaga pendidik, di antaranya salah satunya mungkin yang bisa menyampaikan bagaimana anak-anak kita nanti ketika menghadapi dunia kerja, menghadapi lingkungan kebekerjaan itu seperti apa, mungkin itulah yang perlu disisipkan, nilai-nilai pemahaman yang berkaitan dengan karakter building tadi Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa sampaikan, dan sampai bertemu mungkin di Jogja Provinsi Riau di Hotel Prime Park Bapak Ibu, kalau nanti berkenan bisa hadir tanggal 23-25 Desember Agustus. Jadi kita mohon juga diteruskan informasi ini kepada anak didik alumni kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kalau bagaimana Pak Andi? Siap, Mas. Terima kasih. Kebetulan Bu, saya sudah menginformasikan juga untuk SMK Negeri Manado juga ingin melaksanakan job fair Bu. Insya Allah di bulan Oktober kami juga nanti mohon bantuannya juga untuk ibu-ibu dari dinas transmigrasi juga untuk membantu kami mengumpulkan, mungkin memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang ingin sharing dengan kami juga Bu di acara tersebut, karena mungkin kalau tidak ada ibu organisasi perusahaan yang hadir di sini, mungkin kami juga agak kewalahan untuk mencari perusahaan itu sendiri. Dan juga mohon bantuannya, dan mungkin nanti undangan ini yang workshop ini nanti bukan yang pertama Bu, nanti ada undangan selanjutnya untuk ibu dari dinas transmigrasi ini membuka aja. Oke, mungkin satu pertanyaan dari Om Heri, merupakan dari PT AND yang memang biasanya memang merekrut anak-anak kami di jurusan mesin. Biasanya mereka langsung merekrut sekolah mana gitu. Jadi diberikan bagaimana prosesnya langsung Ya, betul. Ini benar-benar harus diseriusi ya Pak ya. Nah, karena ini juga yang telah amanah yang udah disampaikan Pak Kadis dan Bu Kabid kami selama ini, tugas dari pengantar kerja adalah mendata, memetakan apa keinginan dari perusahaan. Ketika sudah dipetakan itu nanti akan dijadikan pelatihan. Otomatis apa skill yang diinginkan oleh perusahaan akan matching dengan kebutuhan dan ada apa skill yang dimiliki oleh anak tersebut gitu ya Pak. Jadi tugas kita dari Disnaker adalah mendata, menanyakan kepada perusahaan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan ternyata pengennya tuh pelatihannya seperti ini, sedangkan mungkin sekolah terbatas bisa melatih hanya di tingkat pertama bisa jadi, sedangkan Bapak mungkin harus memiliki pengalaman, otomatis punya sertifikasi yang memadai ya Pak ya. Nah, kebetulan itulah kita sekarang ini Pak sedang berproses. Pengantar kerja kita hanya 2 orang saat ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Jadi untuk bisa mengakomodir 20.000 perusahaan itu masih sedikit. Oleh karena itulah gunanya kami membuat aplikasi Pak. Di tanggal 23 sampai 25 ini nanti semua perusahaan bisa menyampaikan di situ lowongan pekerjaan dan kualifikasi yang diinginkan. Di situ nanti kami akan bisa memetakan pelatihan apa yang bisa kita lakukan.
Jadi ketika Bapak mungkin bergerak di bidang apa Pak, perusahaan Bapak? Kontraktor, misalnya mungkin penggunaan alat berat, bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Mungkin tidak semua SMK yang memiliki jurusan itu, dan kalaupun ada mungkin banyak hambatan ya Pak ya. Ada yang anak-anak memang jurusan itu, cuma Pak pasiennya mungkin tidak di situ. Ada juga yang misalnya dia kebanyakan yang generasi muda kita saat ini Pak, mereka nggak mau kerja keras sekarang ini untuk membawa alat berat itu sendiri sekarang ini. Mindsetnya harus kita rubah juga ya Pak ya. Karena kemarin kita juga dapat informasi dari PT Padana, mereka merupakan supplier juga untuk PHR dalam hal alat berat ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan, jadi mereka itu butuh tenaga yang muda, tetapi yang ada itu hanya tenaga yang sudah berpengalaman 5 tahun, 6 tahun, seperti itu ya Pak. Di sisi lain mereka senang orang itu punya kompetensi yang pas sesuai dengan kualifikasi mereka. Tapi di sisi lain tenaganya udah nggak maksimal karena dia sudah berumur, kan gitu ya Pak. Jadi harapan kita antara kebutuhan dari perusahaan dengan kebutuhan kita yang pencakar dengan pemberi kerja itu link and match ya Pak ya. Ada sesuai perusahaan pengennya seperti ini kualifikasinya, si pencakar juga bisa memenuhi skill yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Nah, harapan kita seperti itu. Kami juga sekarang saat ini sedang membangun SDM untuk bisa memetakan pelatihan yang diinginkan oleh perusahaan. Karena itu Pak, kami membawa beberapa calon pengantar kerja kami Pak di sini, karena pengantar kerja kita saat ini memang sangat terbatas. Tetapi kita memberikan solusinya dengan meningkatkan digitalisasi melalui aplikasi Pikir tadi. Di sana nanti kita akan bisa memetakan apa sih keinginan perusahaan. Kita harapannya ke depan antara pemberi kerja dengan pencari kerja itu bisa link and match dia. Jadi apa harapan dari dunia industri bisa terpenuhi oleh pencakarnya juga. Jadi pemberi kerja puas, pencakar juga puas juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill dia itu. Itu harapan kami juga Pak. Mungkin Bu Tuti bisa menambahkan dari. Baik, itu saja Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Tambah sedikit lagi Bu. Ya, Ini Pak. mengenai perda untuk Kabupaten Bengkalis. Ya. Itu kan mengharuskan kita tenaga kerja yang berada di Kabupaten Bengkalis ini minimal harus diterima 40%. Oh ya. Itu realisasinya gitu kan. Ya. Sekarang saya balik bertanya kepada dinas ketenagakerjaan provinsi ataupun yang dari kabupaten juga. Apakah ada dari dinas terkait datang ke perusahaan tersebut memastikan betul tidak yang diserap oleh perusahaan itu tenaga kerja lokal? Baik. Karena untuk saat ini buruh kasar aja didatangkan dari Jawa Bu. Gitu ya Pak. Baik. Jadi maaf cakap kita sebagai putra daerah ini jadi penonton. Makanya sesuai dengan data BPS yang seperti disampaikan sebelumnya, penyumbang terbesar itu adalah jurusan dari SMK. Saya yakin itu. Kenapa? Karena selektif ataupun kontrol dari dinas terkait tidak jalan. Baik. Dari Pak. Ya. Terus satu lagi, sebenarnya mudah kita untuk memastikan perusahaan tersebut betul nggak tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja lokal. Dari KTP juga bisa. Saya pernah kunjungan kerja ke Rumbai. Di saat itu kebetulan saya memakai KTP, bukan bagi biasa ya. Jadi di sana memang betul-betul ketat. Begitu kita masuk, kita lihat KTP betul nggak KTP dari Kabupaten Siak. Kalau tidak, tenaga kerjanya tidak bisa masuk. Kecuali selain tingkat manajemen di atas, itu mungkin bisa tidak pakai KTP Rio. Itu disebut. Ya baik, ini Bapak pertanyaannya sudah kami bahas berkali-kali ya Pak ya sebenarnya. Jadi kenapa tadi kami sampaikan di sini adanya pelaporan? Kita ingin satu data ketenaga kerjaan Pak. Jadi kenapa laporan antara BPS dengan laporan yang ada secara real itu tidak sama?
Kenapa? Mungkin saat ini kami sampaikan bahwa BKK harus menyampaikan berapa sih alumninya yang bekerja, berapa yang lulus, berapa yang bekerja. Itu kan banyak tidak tersampaikan. Nah, itulah fungsi kita saat ini untuk bisa mendata berapa sih alumni yang bekerja. Nah, itu akan terlihat warga lokal yang ada di sini, Pak ya. Dan kami juga kemarin sudah mendatangi LPTKS. Ya di sini nih, di daerah Dumai dan Bengkali sini ya, ini ya. Itu ada PT Serikandi apa itu kemarin namanya, dan mereka mengatakan 100% itu adalah orang lokal yang dipekerjakan, bukan orang dari luar. Orang dari luar itu Pak melapor kepada kami bahwa itu adalah lebih tenaga kasar, seperti misalnya ada perusahaan apa yang di Dumai ini Bu, yang timber itu ya, yang angkat PT timber apa sih? Ya, ada perusahaan besar satu yang jadi kami tanya, dia mendatangkan orang dari Jawa Timur sebanyak 300 orang Pak. Kami tanya, ini kita nggak bisa rekomendasi, kenapa harus 300 ini tenaga kasar semua ini, orang lokal bisa kok. Dan berkali-kali kami panggil direkturnya sekalian, dan direkturnya bilang apa Pak? Orang lokalnya nggak mau Pak, Bu, untuk bisa pergi mengarungi apa sih namanya itu ya, sungai kecil, menarik kayu dari dalam itu nggak ada yang mau, tapi kalau menjadi wisata mau gitu. Nah, itulah fenomena yang ada di masyarakat kita yang asli, dia tidak mau bekerja keras seperti itu, sehingga untuk buruh kasar saja harus didatangkan dari luar karena warga lokal sendiri tidak mau mengerjakan hal-hal yang kasar Pak. Nah, itu jadi ini benar-benar terjadi ya Pak ya, kita panggil perusahaan-perusahaan besar itu, mereka mengatakan itulah alasannya mereka mendatangkan orang dari luar, bukan tidak mau mempekerjakan orang lokal, tetapi orang lokalnya sendiri tidak mau mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka ketika menjadi tenaga keamanan, administrasi, nah itu pasti mau Pak, mereka mau seperti itu. Sedangkan skillnya nggak lebih mumpuni dibandingkan yang mungkin sudah berpengalaman lama, dan mungkin juga mereka kalau sudah berpengalaman mungkin nggak akan mengganti orangnya ya Pak ya, kecuali udah masa pensiun gitu, itu yang amat rentannya waktu untuk gantian. Nah, jadi setelah itu kami juga nggak sembarangan juga, kami juga menanyakan kepada Disnaker Bengkalis waktu itu dia untuk peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan harus 40% tersebut ya Pak ya. Karena kan di sini lumburnya dari PHR sendiri ya Pak ya. Nah, itu kita tanyakan juga bagaimana tenaga kerja lokal. Nah, saat ini Pak, PT SMK Negeri Mandala ini pernah mengantarkan anak-anaknya ke Cepu Pak. Nah, jadi ini sedang dibahas Pak. Jadi anak-anak yang sudah ke Cepu itu akan diakomodir oleh SKK Migas sebagai tenaga kerja. Jadi mungkin isu-isu yang beredar di masyarakat itu seperti itu gitu ya Pak. Kami nggak ada yang bekerja sih. Padahal sebenarnya itu tenaga kerja lokal semua yang kita kemarin udah kita datangi perusahaan, pas kita cek itu semuanya tenaga kerja lokal bahkan yang diterima bekerja di sini. Yang mungkin yang seperti Bapak sampaikan tadi itu tenaga kerja di atas level manajer ke atas, mungkin kebanyakan dari luar daerah, luar kota ya yang mereka akomodir gitu. Nah, sementara seperti itu Pak, makanya kami ingin memastikan agar PKK terlibat di situ, bisa mengetahui kami juga yang di provinsi ketika ada ketidaksamaan data, kita bisa menelusuri seperti yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, bahwa nggak semua orang lokal 40%-nya bekerja di Kalis gitu. Nah, jadi terima kasih juga Pak kalau Bapak sudah menyampaikan ini, mungkin bisa juga kita nanti sebagai bahan evaluasi kita juga bisa kita lihat, oh ternyata nggak semua loh yang bekerja 40%-nya itu dihitung dari berapa jumlahnya gitu ya Pak ya, mungkin gitu Pak. Oke Pak, karena memang waktunya terbatas Pak, nanti kita lanjutkan untuk diskusinya.
BKK, nanti selanjutnya kita akan kembalikan lagi ke jurusan masing-masing dengan pematerinya itu dari PT Kapela Dinamik Nusantara, dari PT Prima Gilang, dan dari PT PA3. Jadi nanti kepada para konsentrasi nanti sesuai dengan pembagian yang kemarin, langsung saja untuk industrinya bisa untuk bersama-sama ke jurusannya masing-masing. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teknik kimia industri, kami di sini bersama dengan teknik informatika dan biologi. Delegasikan ke Direktorat SMK itu sudah memantau SMK itu tidak hanya di Dapodi itu data sarana prasarana maupun tenaga pendidik bisa berdaya saing, nah, seperti itu diterima di dunia kerja. Nah, jadi oleh sebab itu kita menjadi sebuah tantangan buat kita semua bahwa tracer study yang diprogramkan oleh kementerian itu adalah salah satu tantangan agar kita tidak tidur. Mungkin ini catatan yang diberikan di BKK Pak Armadi bahwa tracer study kita dari lulusan tahun 2021 itu sudah mencapai 98% dengan data yang bekerja 154 orang, kemudian yang melanjutkan 31 orang, kemudian yang wirausaha 33. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga sudah tahu data siswa yang masuk di sini. Setiap kita ingin tanyakan ke mereka siapa yang mau bekerja, hampir 90% mengangkat tangan. Kemudian kita tidak lanjuti dengan asesmen diagnostik juga seperti itu. Dari isi sebenarnya apa yang membuat industri itu mereka butuh tenaga kerja, tetapi yang kita siapkan ini banyak yang tidak match dengan kebutuhan mereka. Pak Armadi mungkin waktu kami sampaikan juga kemarin waktu Pak Gubernur kesini juga sampaikan itu. Beliau langsung disampaikan SKK Migas bahwa mereka itu butuh tenaga operator yang banyak. Karena sekarang di Pertamina itu Pak Madi itu umur 40 atas dia wajib treadmill. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa mencapai target bodinya itu sehat, bekerja di lapangan, dia tidak jadi dari tanah. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita beruntung hadir siang ini. Saya sebagai pengantar aja nih Pak Armadi dan Pak Okto. Dan nanti Bapak Ibu silakan bertanya. Mungkin kalau takut ada saya di sini, nanti saya bisa keluar Pak Armadi. Bisa saya buka acara T5. Nah, karena terus terang Bapak Ibu, banyak hal yang kita bicarakan tadi di ruangan BKK di situ. Bahkan ada hal yang kecil yang sering kita lupa, yaitu bagaimana public speaking yang baik itu sudah kita ajarkan tidak hanya dalam bentuk teori kepada peserta didik kita. Misalnya di sini ada guru Inggris ya kan. Nah, kemudian ada juga untuk ya, jadi maksudnya itu bagaimana aplikasi itu benar-benar nanti kalau dia lakukan di sekolah, begitu dia akan terjun ke dunia kerja, dia tidak tertutup mulutnya untuk melakukan sebuah komunikasi. Karena bekerja itu memang butuh komunikasi, Bapak Ibu. Salah kita berkomunikasi saja itu bisa perang, apalagi di pabrik, gitu ya Pak Betul ya. Nah, bisa perang gitu ya. Jadi sedangkan kompetensi yang harus dia miliki sebagai lulusan SMK, kesempatan ini adalah kesempatan yang
menarik bagi kita untuk menggali pengetahuan ya. Karena gambaran juga mungkin Pak Ahmadi selain dan Pak Oktoni selain bekerja di perusahaan, mereka juga tenaga edukasi di perguruan tinggi.